Ada apa lagi nih, udah banyak capres-capres yang lain, tiba-tiba muncul nama Rhoma Irama. Menurut Bang Haji, kalau dikatakan sebagai kompetisi, paling berat kompetitor kira-kira siapa capres-capres yang sudah menyebutkan namanya sejauh ini? Saya belum dalam kapasitas bicara itu, karena kita baru wacana calon presiden. Kita belum capres gitu ya. Jadi kayaknya semuanya tuh pasti bagus-bagus ya. Semuanya hebat, saya yakin. Nggak, kalau nggak kan mereka nggak akan tampil. Pak Ical? Semuanya hebat. Pak Prabowo? Hebat. Bu Megawati? Hebat. Hebat semua? Semua hebat. Rhoma Irama? As the king is the best. Sebagai raja Yes. terbaik. Yes, Tapi jadi capres belum tentu juga ya Bang ya, peruntungannya sebaik dalam dangdut. Betul. Nggak salah. Jadi kalau pada akhirnya nih 2014, walaupun kan selalu ada yang mengatakan 2 tahun itu cukup untuk mengkapitalisasi suara dari masyarakat. Tetapi jika sudah berusaha sama 2 tahun, lalu akhirnya tawaran itu seperti 2009, tawarannya sebagai cawapres. Kira-kira Abang mau tetap atau saya memilih capres saja? Saya kita lihat kalau cawapres saya nggak mau. Saya juga belum sampai pada taraf itu. Bisa menerima atau tidak pres atau capres. Karena itu tadi, semua persyaratan untuk pres itu masih bergulir, belum fix, belum fix. Jadi sebelum mau bicara terlalu jauh lah. Tapi kan berandai-andai boleh ya Bang ya, membayangkan Bang Rhoma sebagai capres. Berandai-andai. Enak ya wawancara Raja Dangdut, dikit-dikit nyanyi gitu ya. Asik. Jadi presiden saya gini juga nggak Bang kalau diwawancara? Enak. Saya mau tanya soal sosok pendamping dalam arti cawapres. Kalau Bang Haji Rhoma ini jadi capres, menurut Bang Haji, sosok yang pas untuk jadi cawapres itu seperti apa? Aduh, gimana ya, maka saya katakan tadi, ini sebetulnya jabatan presiden itu buat saya itu menakutkan gitu loh. Kenapa mau Bang? Nah, kenapa saya mau? Saya sudah berada pada posisi yang tidak bisa menolak. Ibarat tentara, kalau saya mundur di serving gitu loh. Itu mah versinya Bang Haji aja. No. Karena katakan begini, oke. Kalau kita lebih terbuka lagi, ada satu kecemasan dari anak bangsa, khususnya umat Islam, terhadap katakanlah situasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang berkembang akhir-akhir ini. Mari kita bicara kalau begitu, menurut Bang Haji, apa kelemahan pemerintahan saat ini dari sisi yang Bang Haji sebutkan tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, apa kelemahan pemerintah saat ini? Saya rasa semua pemerintahan memiliki keunggulan sendiri, dan pasti sebagai manusia punya kelemahan sendiri. Tidak bijak kalau kita cuma menunjukkan kelemahan-kelemahan dari satu sosok, satu figur, tanpa mengutarakan juga kelebihan-kelebihannya. Gitu. Jadi forum ini saya rasa nggak bijak untuk mengkritisi kelemahan seseorang, apalagi dia presiden. Atau kalau begitu pertanyaan saya, kalau Bang Haji yang jadi presidennya, kabinet seperti apa yang akan dibentuk oleh Bang Haji? Jadi presiden atau tidak sebetulnya saya sudah berbuat untuk bangsa. Pemimpin kan ada 2, pemimpin informal dan formal. Ya. Bagaimana para tokoh masyarakat, para romo, para pendeta, para biksu, begitu juga ulama, itu 2 pemimpin. Pemimpin umat, pemimpin bangsa. Cuma bedanya formal dan informal. Nah, saya memimpin bangsa ini melalui musik dan tabligh akbar sudah puluhan tahun. Itu kita paham semua. 40 tahun. Jadi akhirnya saya mengerti, mesti dibawa kemana bangsa ini saya tahu. Nah, tapi Bang Haji belum jawab pertanyaan saya. Kabinetnya mau digimanakan kalau Bang Haji ada? Tentu saja kabinet yang bisa merepresentasikan, mengaplikasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mewujudkan rakyat yang adil, makmur, damai, sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Kok terdengar standar dan sama untuk semua capres kayaknya? Tidak. Bahwa misalnya masalah kemakmuran ya, itu yang namanya
patokan atau referensi daripada pembangunan ekonomi, misalnya kan bab 14 pasal 33 ayat 3 itu dari SMA kita bisa belajar bahwa bumi dan air dan kain alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semuanya prinsipnya seperti itu. Tapi setiap pemerintahan berbeda sistem dan aplikasinya di dalam melaksanakan undang-undang ini. Jadi kalau dalam versi Bang Haji harusnya gimana? Semua kekayaan alam milik Indonesia nggak boleh ada asing investasi atau gimana? Paling tidak win-win. Jangan sampai asing yang lebih besar, lebih dominan. Sehingga kita ini rakyat Indonesia ini seperti tikus mati dalam lumbung gitu. Bahwa Indonesia ini sebuah negara yang teramat sangat kaya. Jadi kalau ada rakyat miskin, itu pasti ada yang salah urus gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kan diakui oleh dunia juga pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh, artinya ada perbaikan loh Bang Haji. Maka saya katakan tadi, tidak bisa kalau kita mengoreksi kelemahan seseorang tanpa mengutarakan kelebihannya. Gitu. Bang Haji sempat menyebutkan juga bahwa kondisi saat ini dari sisi hukum misalnya Bang Haji mengomentari tidak ada sanksi bagi orang yang menyamakan presiden dengan kerbau misalnya. Bang Haji mau kembali ke era Orde Baru begitu? Ada penghinaan terhadap presiden maka nggak ada hukuman? Saya rasa setiap nilai yang positif dari Orde Lama harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Baru harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Reformasi harus kita ambil. Dan sebaliknya, setiap nilai yang negatif dari setiap orde harus kita sisihkan. Jadi objektif saja gitu. Jadi kenapa kita harus a priori terhadap sebuah orde dengan membabi buta gitu. Untuk sisi penghinaan terhadap kepala negara menurut Bang Haji itu harus dikembalikan seperti itu. Karena begini, kalau itu kepala negara kan simbol negara. Kalau kepala negara bisa dihina tanpa ada sanksi hukum, itu kan penghinaan terhadap negara. Kalau rakyat sudah menghina negara, yang menginjak-injak negara, lalu di mana lagi harga dirinya, harga diri bangsa ini. Kalau bangsanya sendiri sudah tidak bisa menghormati negerinya, apalagi bangsa yang lain. Dari sisi ketenaga kerjaan, sekarang kan lagi ramai gitu ya, guru-guru. Jadi gue jadi bersih dan Mau jadi capres Bang Haji. Dari sisi ketenaga kerjaan gitu. Apakah misalnya akan lebih banyak sumber penghidupan di segi musik, atau ada yang mengatakan guyonannya, oh kalau ada capresnya dan jadi presiden Bang Haji maka akan tidak ada kementerian pendangdutan atau Kemendes katanya namanya. asik. Aduh, boleh jawabnya. Kita lanjut deh. Ini kita yang pasti begini, jangan pernah underestimate sama dangdut. Itu saya ingatkan Anda. Karena begini, kalau Anda nggak percaya, sekarang aja Anda boleh telepon Prof. and Prof in Music, Andrew Entrao, University of Pittsburgh, USA. Beliau mengatakan bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu dipelajari oleh mahasiswa di ratusan universitas di dunia. Saya tahu itu Bang, dan musisi yang bisa dipakai ke Amerika ngasih ceramah ya hanya Bang Haji Rhoma Irama. Jangan underestimate, bukan ngasih ceramah, itu buat kita. Itu dengan judul music is not just so fun, only it's a responsibility to guide into the people and so on and so on and so forth. Nah, jadi rasanya gini Bang, rasanya orang yang mengatakan soal Kementerian Pendangdutan bukan underestimate, justru yang melihat apakah itu akan dijadikan salah satu cara Bang Haji untuk mensejahterakan masyarakat lewat industri musik dangdut. Oh iya, yang pasti dangdutnya kan sudah milik bangsa. Ya. Saya harus membesarkan musik dangdut sebagai heritage nasional, bahkan heritage dunia. Kita tengah berusaha untuk ke mana? UNESCO, ya. Nah itu harus kita kembangkan, dan tentu saja dangdut yang positif, ya, dangdut yang elegan, dan bukan dangdut yang erotik dan macam-macam. Jadi Mbak Indo nggak boleh jadi cawapres Bang Haji gitu ya? Nah. Saya Mbak Indo komentar gitu, mungkin kalau Bang Haji capres, saya cawapres ya. Dan bagi lah. Ya. Mohon maaf kalau gitu Bang Haji. Ini juga ada. Maafkan. Ada pertanyaan soal ketenaga kerjaan juga katanya. Kalau Bang Haji jadi presiden, lembur ditiadakan dan kalau begadang tiada artinya. Boleh begadang nggak Bang? Soalnya perlunya boleh. Dunia sudah mengubarkan dia. Cuma di Indonesia sama dia yang belum bubar.